My Home Gathering ini 7 tahun ya, Gi ya. Jadi aku baru nyadar Ya, juga ya 7 tahun. Dan awalnya, waduh kenapa di Lumajang, kenapa awal tahun dan sebagainya. Ternyata ini waktu yang tepat sekali. Eh, Salah satu pembicara itu John Robb. John Robb itu adalah dia, kalau bagi saya dia the best networker lah di dunia ya. Nggak ada yang seperti dia gitu. Jadi dia akan sharekan hampir 200 negara ya untuk di infonya kepada kita di bagaimana kita harus bisa adopsi unreached people group, suku-suku yang terabaikan di seluruh negara di dunia ini. Dia sampai begitu seriusnya tiap hari WA saya sampai katakan, Daniel, this is very serious katanya. Ini sangat-sangat berarti bagiku ya. Bawa konferensi ini karena bagaimana ini bukan sekedar konferensi kumpulan My Home, tapi ini adalah networking secara global. Bahkan Suset Hetting pun seorang yang salah satu speakernya nanti di KKR dia yang bicara juga. eh, Dia mengatakan, wow, aku akan sangat berhati-hati dan sangat serius untuk mempersiapkan acara ini. Karena apa? Ini the beginning of the new season. Wow, the beginning of the new season. Jadi memasuki tahun ke depan ini bukan sekedar tahun baru, tapi ini musim yang baru. Jadi ini ada musim percepatan dan musim di mana benar-benar ini satu musim yang disebut divine, yang ilahi. Jadi saya boleh sebut ini My Home Gathering ini adalah satu divine meeting kita. Karena kita nih mau lepas agenda jujurnya ya, tapi apa sih agenda Tuhan ke depan? Yaitu bagaimana mengakselerasi amanat agung, bagaimana kita networking, bagaimana kita juga menjadi jala yang utuh, nggak terkoyak ya. Karena banyak gereja, tetapi belum tentu kita bisa networking satu dan yang lain. Masing-masing sibuk, tetapi apa kita efektif. Jadi kita mau redo kembali. Saya sampai sama tim katakan, kalau perlu kita strategi ulang. Buang yang nggak perlu. Karena mungkin Tuhan ini mau memberikan satu perkenanan kepada kita bagaimana untuk kita meriset kembali ya, karena 2025 juga aneh ya. 2025 juga itu World Economic Forum dia mengatakan the Great Reset starting 2025. Ada akselerasi mereka katakan itu untuk suatu sistem dunia yang baru. Ya, kayaknya semua sedang berurusan dengan waktu. Semuanya punya target yang sama. Nah, bagaimana kita tahun 2025 My Home ini dipakai untuk pelayanan sendi seluruh tubuh Kristus di Indonesia yang terkoneksi dengan dunia untuk menggerakkan tubuh itu bersama-sama menjadi pelayanan sendi. Pelayanan sendi itu adalah menggerakkan sendi-sendi itu supaya nggak kaku. Jangan yang sendiri, yang jempol sendiri gitu. Enggak, ayo bersama-sama. Nggak ada namanya super church, nggak ada. Tetapi ada namanya the super body, yang dimana kepalanya adalah Yesus sendiri. Nah, tahun 2025 bagi saya ini perasaan agak lama, tapi menunggu ini tapi deg-degan juga. Karena hari Minggu ini saya bersama dengan kurang lebih 30 orang berangkat ke Israel. Terima kasih untuk banyak support, taburan-taburan yang kita udah salurkan, sudah ditukar ke US dollar dan semuanya berjalan dengan baik dan hebat banget. Kalau menurut saya, aduh, kalau tadi Regina itu sampai nggak bisa ngomong ya, itu aku juga kayak seperti begitu tuh. Kita udah nggak bisa nyebut lagi Tuhan baik gitu, karena Tuhan itu ada di dalam kita gitu. Kita berjalan kemana tuh Tuhan udah support gitu. Nah makanya kita nih harus berjalan dalam ketaatan aja. Itu aja, ketaatan. Kalau disuruh Tuhan meskipun kita nggak bisa, nggak mau, nggak suka gitu, udah just do it gitu kan. Lakukan saja. Kita nggak mampu. Oh, siapa yang mampu? Nggak ada yang mampu.
Tetapi kita ini berjalan dalam ketaatan. Nah, kalau disaksikan sepanjang tahun ini super luar biasa. Tahun ini kita banyak menabur, menaburnya dengan perih, mencucurkan air mata. Iya. Nah, yang orang yang paling tahu di sini Regina lah, udah. Itu bagaimana kita nih banyak mencucurkan air mata, gak punya apa-apa. Tapi kalau kita lakukan something yang orang lain nggak lakukan. Nah, waduh, bergumulnya pun luar biasa. Tapi kok finally kita nangis, ampuni Tuhan atas ketidakpercayaanku, gitu kan. Ampuni Tuhan atas ketidaktaatanku, karena it's all about you. Jadi kita harus mengejar kemuliaan. Tahun 2025, memasuki tanggal 25 Desember, ini extraordinary banget. Juga saya akan update sedikit tanggal 24 Desember, dimulai dari Christmas Eve. Nah, mungkin di sini nanti saya akan coba upayakan untuk kita ada Zoom ya. Tanggal 24, jadi itu hari Rabu mungkin ya, jadi nggak bisa hari Kamis. Kenapa? Karena tanggal 24 kita bikin Christmas Eve di Ramada Hotel, dan kita akan mengundang juga orang Palestina, orang Arab, orang Yahudi, rabi-rabi, pendeta, dan kita yang beri makan di Ramada Hotel. Jadi wow, yang gini nggak pernah. Siapa di antara kalian yang Holy Land Tour pernah kayak begini ya? Ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin juga. Ya, kita akan kumpulin untuk mereka percaya Yesus, nggak percaya Yesus. Pokoknya kita mau Christmas Eve. Ya, ini luar biasa. Nah, tanggal 25-nya ada 2 camp yang kita akan jalani. Yang pertama di Golan, Dataran Niki Golan, di mana itu Army Base Angkatan Darat akan menerima kita. Kita akan datang di tengah hari, dan juga kita akan makan bersama dengan mereka, makan siang bersama. Bapak Ibu tahu nggak, makan seperjamuan dengan mereka itu nggak mudah. Orang Yahudi itu kalau makan seperjamuan dengan orang lain, itu berarti mengangkat harkat orang. Yesus selalu berkata begini, kalau bertemu dengan orang, bolehkah aku menumpang makan di rumahmu? Itu seperjamuan. Seperjamuan itu maksudnya same level, diterima. Nah, siangnya kita akan bertemu di sana, dan itu tentunya nggak boleh bawa HP dan lain sebagainya. Makanya kita nggak bisa pakai Zoom dan lain sebagainya. Tapi mungkin nanti tolong Sule ya atur tanggal 24-nya ya. Kita akan ini Christmas Eve seberapa yang bisa, sambil recording lah kita ya, maksudnya gitu. Nah, terus 25 sorenya jam 5 sore. jam 5. Nanti kita akan bikin Christmas celebration di Armageddon, dan semuanya udah set up luar biasa. Nanti ada yang berkhotbah seorang rabi 10 menit, dan saya juga akan berkhotbah bagaimana saya sebagai orang Indonesia bisa terima Yesus, orang Yahudi, lahir sebagai orang Yahudi, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya, yang sudah menyelamatkan saya dan sudah mengubahkan saya dan membuat saya menjadi berkat. Dan untuk menjadi berkat bagi bangsa Yahudi ini adalah satu kehormatan. Karena tidak ada suku atau bangsa di dunia yang punya janji dengan Tuhan. Ama Indonesia enggak. Ama Cina enggak. Siapa yang memberkati akan diberkati. Siapa yang mengutuk akan dikutuk. And in the city of Jerusalem, itu satu kota yang dimana Tuhan punya janji, dimana Tuhan akan kembali, dimana kita akan memerintah bersama dengan Yesus selama 1000 tahun di situ. Wow, that is the point, that is the place dimana aku katakan dalam seumur hidupku ya, nggak pernah aku ngalami seperti ini. Satu favor, favor itu adalah satu anugerah yang nggak bisa dibeli. Nah, kita baca dulu firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 28
sampai ayat 33. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud." Wow. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya lompat ke ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Kenapa message saya ini message Natal? Karena Natal ini harus jadi titik permulaan untuk kita menatap ke depan. Kalau Yesus dilahirkan, itu predikatnya banyak dan memakai sarana manusia untuk dilahirkan. Aneh kan? Tuhan yang besar bisa punya inisiatif untuk pakai manusia, orang-orang yang sederhana, papa, miskin, untuk sarana untuk dia boleh menjadi manusia. Ini kemustahilan terbesar adalah Allah yang besar menjadi manusia melalui kita, umat manusia. Nah, ini peristiwa ketika 25 Desember hari ini, tahun ini kita rayakan, ternyata tepat kelahiran Yesus dulu sama jadwalnya, tanggalnya pada tanggal 25 Kislev tahun 0. Ini ketika bagaimana Maria mendapat pesan dari Tuhan. Salam, shalom, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini pada bulan 25 Maret. Dan 9 bulan kemudian 25 Desember lahir. Ketika 25 Maret ini Maria mendapat salam ini, dia terkejut. How can that be? Maria ini adalah seorang yang soleh, dan dia mengerti ayat ketika Yesaya 9 itu kan sudah ada nubuatan melalui kitab Nabi Yesaya bahwa seorang bayi telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita. Kenapa disebut telah? Bukan akan. Saya tadi sebelum ini lagi Regina ngomong, lagi worship, saya nelusuri terus.
Ini past tense atau the future atau present tense. Masa lalu, sekarang, atau masa ke depan. Ternyata telah dan tapi belum ada. Sama dengan iman, belum ada tapi kita sudah menerima. Nah, disinilah Maria terkejutnya apa? Why me? Kenapa pakai aku? I know that seorang baby akan sudah lahir yang dinanti-nantikan. Dia adalah seorang putra untuk kita, tampuk pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi ini nubuatan sama. Jadi Maria know very well bahwa ini nubuatan sama. 700 tahun lebih yang sebelum Yesus lahir. Tapi bagaimana approvalnya Maria? Yes. Karena nggak mudah prosesnya mau dipakai Tuhan. Karena waktu itu Elizabeth datang, saudaranya sedang hamil 6 bulan. Dan kalau ditarik dari bulan Maret ke bulan 9, 6 bulan yang sebelumnya, bulan 9. Dan ketika Zakaria masuk ke ruang Maha Kudus, Zakaria waktu itu mendapat pesan karena mandul kan, istrinya mandul Elizabeth sampai ketawa, gimana bisa melahirkan? Aku seorang mandul, istriku mandul gitu kan. Tapi bisa hamil dan ketika berusia 6 bulan kandungannya pergi ke Maria. Jadi itu peristiwa Yom Kippur, bulan September. How do I know? Bagaimana saya bisa mengerti dan saya bisa ngomong ke kalian semua begini? Karena dengan teknologi semua bisa di-convert sekarang. Ketika bintang Bethlehem pada kapan harinya. Nah, itulah bersyukur dengan adanya teknologi sebetulnya. Di-convert. Kalau di-convert ini sekarang by teknologi ini malah bisa tahu $1 berapa 40 tahun yang lalu, berapa rupiah. Karena ada data. Itu namanya big data. 25 Desember nanti 8 hari ke tanggal 1 Januari. 1 Januari itu Yesus disunat. Karena bayi orang Yahudi harus disunat berusia 8 hari. Dan tepat hari raya Hanukkah itu 8 hari itu nanti tanggal 1 sampai ke tanggal 2 itu ada bunyi trompet. Trompet apa? Harvest. Tuayan. Hari ini dipercayai ini mereka sudah merayakan hari raya Hanukkah ini. Dan mereka mengatakan bahwa hari-hari ini hari-hari mujizat. Bapak Ibu sekalian, kalau soal religius ya, orang Yahudi lebih religius dari kita. Mereka ngerti, mereka tahu, dan mereka masih beribadah sama dengan ribuan tahun yang lalu. Dan mereka mengerti nubuatan-nubuatan, mereka bisa mengerti Mazmur dan sebagainya. Itu dibaca terus-menerus, apalagi Torah. Apalagi Hanukkah. Tahun ini mereka punya minta satu hal. Doanya. Mesias segera datang. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, 25 Desember ini tema yang kita akan adakan Natal di sana. The Day of the Light.
Siapa light itu? The light itu. Terang itu hanyalah Yesus. Saya dulu nggak pernah mikir kalau ke Israel bisa lakukan hal seperti ini. Untuk sharing di depan mereka. Bagaimana ada seorang anak Yahudi, ya dia adalah bekerja di IDF, dia nggak mau difoto. Dan dia karena orang penting, dia umur 28 tahun, ya, seorang wanita. Dan dia punya camp untuk trauma healing, sekitar 300-an orang yang dia rawat. Dia punya campnya di Tel Aviv, di pinggir pantai. Ketika saya katakan, Aviv, I'm coming again. Oh, my father. Kok ngomong saya father? Papa. Di mana orang Indonesia disebut papa sama orang Yahudi? Aku katakan begini, apakah aku spesial? Nah, favor. Seperti Maria. Kenapa? Ketika saya minta pendeta-pendeta lain dari Amerika, dari mana supaya menyertai saya, mendingan mereka lebih layak daripada saya. Mereka katakan, no. Kami mau kalian orang Indonesia. Karena judulnya beda, bukan karena mereka anti barat juga. Ya mereka nggak suka Messianic Jew karena dianggap pengkhianat. Ya karena dulunya Yahudi, lu kenapa jadi Kristen? Tapi kenapa kita orang Indonesia malah diterima yang Kristen? Malah yang Kristen diterima gitu. Karena kita sudah menabur 1 tahun ini. Sejak Hari Raya Hanukkah 2023. Pasca serangan kelompok teroris Hamas. Bulan November yang lalu. November atau Desember itu Hanukkah 2023. Kita sudah membeli roti. My Home Indonesia. Jadi Tuhan ngomong begini. The season 2025, the season of joy and harvest. Itu bulan Oktober lagi saya bicara jadi seorang pembicara di acara The Feast of Tabernacle. Kata saya ini perang. Tuhan ini perang. Gimana mau ada musim tuayan. Saya melihat di padang. Di perkebunan, bukan di padang. Di perkebunan ada sankis besar-besar. Ada pisang berbuah. Loh kata saya ini lagi perang kok bisa berbuah. Loh iya sayanya yang gak mikir. Tuhan ngomong apa bedanya? Apa enggak ada hubungannya perang dengan musim tuayan? Karena apa yang udah ditabur, kita akan menuai. Iya ya, kok saya nggak mikir gitu. Nah kita mikirnya tahun 2025, PPN naik, harga naik, PHK di mana-mana dan sebagainya. Tuhan ngomong begini. Karena kau selalu berpikir sistem dunia. Sistem dunia akan menuju kehancuran. Tetapi kita ini punya sistem namanya kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis memberikan pesan begini. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah, dia berseru-seru di padang gurun. Tetapi ketika Yesus datang, dia message-nya, kerajaan sorga ada di tengah-tengahmu. Kita seringkali Natalan di mana-mana dan di mana-mana. Selalu menganggap Yesus ini juru selamat. Kata juru itu nggak salah. Juru masak, juru mudi, ini juru selamat. Makanya banyak penyesatan juru selamat, Mesias. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat ini, Yesus datang itu sebagai raja. He was born as a king. Raja.
di mana tahta Daud dikaruniakan kepadanya. Dia bukan sekedar kita pengen masuk sorga, terima Yesus supaya diselamatkan. Kita kekurangan apa-apa, dialah Yehova Jireh akan mencukupi kita. Teman saya lucu kalau ngomong sama saya, Tuhan tuh baik banget, baik sekali. Kenapa baiknya? Kenapa? Bu, kata saya, aduh setiap saya parkir susah, saya ngomong dalam nama Yesus, parkir ada. Parkir selalu ada. Lah, apakah Tuhan kita juru parkir? Nggak salah. Apakah sekedar menjadi juru parkir? Dia itu sebagai raja, dia mau sebagai raja. Makanya Herodes ketakutan sekali. Orang Majus itu kok datang dari jauh-jauh, bukan 3 orang ya, 3 rombongan, nggak mungkin 3 orang. Bawa masuk kurang lebih nggak tahu berapa, katanya perkiraan 13 kilo atau gimana ya. Tetapi Yesus pakai tuh kekayaan itu untuk apa? Untuk apa? Untuk penginjilan. Yesus berangkat dari kota ke kota, desa ke desa. Dianya tetap hidup sederhana. Apakah orang Majus ini orang yang oon cilepeng gitu? Karena ada, bukan, mereka orang bijaksana, orang pintar sekali, dan ngitung-ngitung ilmu perbintangan, dan nubuatan ini digenapi. Yesaya 9 itu akan terjadi ketika ada bintang Betlehem. Makanya dibawalah emas. Ada nggak di antara kalian kalau ada teman punya cucu atau ada teman melahirkan, Anda kasih kado emas? Lucu kan? Kasih mur. Mur itu untuk apa? Membalsam jenazah raja. Kemenyan. Kemenyan itu sekarang di bahasa Alkitabnya udah dirubah sedikit jadi apa tuh namanya? Kok jadi lupa ya? Maklum nih umur nih jadinya. Jadi yang wangi-wangian itu di hadapan Tuhan. Bayangin kalau kita punya bayi, ada tamu datang bawa emas. Syukurlah kalau emas kita bisa jual. Mur dan kemenyan kesinggung gak sih? Kesinggung. Lu tuh gila ya, kasih kado kayak begini. Popok kek, susu kek, atau ranjang bayi kek. Nah, kemenyan itu bau harum itu dupa. Oh, dupa ya di bahasa yang terjemahan barunya. Itu dipakai oleh iman. Bau harum itu milik Tuhan, bukan untuk di kuburan. Nah, mereka tahu yang lahir ini bukan sembarangan. He's a king. Dia imam. Dan dia raja. Dia raja, dia imam. Emas, mur, raja. Emas itu the glory, the most glorious. Tahta. Emas itu berbicara tahta. Nah, di sini dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Allah di sini bahasa Yunaninya theos. Artinya apa? Kenapa Maria bisa yes, here I am. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seturut perkataanmu gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahu nggak ketika dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil? Allah di sini theos ini artinya the only one God. No one else. Hanya dia Tuhan satu-satunya. Memberikan perkenanan kepada dia. Theos itu the only one, satu-satunya yang benar. Tidak ada yang lain. Dia adalah, he is the highest, yang paling unggul. Tidak ada yang bisa menyamai dia. Jadi di sini tidak ada yang mustahil. Kata mustahil itu
dari satu kata namanya adinateo. Apa itu adinateo itu? Adinateo itu, mustahil itu, arti yang sebenarnya mustahil itu apa sih? Unfinished, nggak selesai, nggak punya kemampuan untuk menyelesaikan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu artinya no adinateo. Jadi dibalik artinya begini. Without theos, you are unfinished. Tanpa dia, kita nggak bakal selesai. Kenapa makanya di kantong-kantong Kristen? Kristen banyak, Natal tiap hari terus, pagi, malam, pesta terus. Tapi tidak ada berubah. Karena kita banyak tidak menjadikan dia sebagai raja. Jadikan dia sebagai raja di pertanian kita. Apakah tanah kita nggak subur? Apakah yang kita tabur itu nggak jadi? Tidak ada yang mustahil bagi dia. Kata orang mau jungkir balik dunia. Firman Tuhan katakan, I will shake. Aku akan goncangkan langit. Aku akan goncangkan bumi. Itu dalam kitab Ibrani. Yang dikutip dari kitab Hagai. Yesus ada the king. The king untuk alam semesta. Langit dan bumi. Aku akan goncangkan langit dan bumi. Aku goncangkan kerajaan-kerajaan. Maksudnya supaya apa? Supaya nyata yang tidak tergoncangkan. Siapa yang percaya kepada firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Mau banjir kayak, mau tsunami kayak, mau gempa bumi kayak gimana. Tahun 2025, whatever you sow, apa yang kau tabur. Kita akan mulai tuai, mulai hari minggu ini. Mulai minggu ini kita akan tuai. Ucapkan dengan perkataan iman. Karena dia itu adalah Alfa. Tidak ada yang mustahil. Dia yang sudah memulai. Seorang bayi telah lahir dan akan mati di kayu salib. Akan bangkit ke sorga pada hari ketiga. Bangkit dari kubur. Dan dia akan bangkit ke sorga. Setelah itu, dia akan kembali menjemput kita. Dia Alfa, tapi dia juga Omega. Dia akan menyelesaikan. Mari, kalau kita masih hidup sampai sekarang, berapa puluh Natal yang kita sudah hadapi, jadikan Natal ini Natal yang berbeda. Memasuki tahun baru yang berbeda. Jangan percaya kepada sistem dunia. Sistem dunia akan bangkrut, akan sulit, akan tergoncang, PPN naik 12%, PHK di mana-mana, pintu akan tertutup. Saya katakan, dia adalah raja. Dia punya kerajaan gak pernah bangkrut. Amin. Dia punya kerajaan gak pernah krisis. Firman Allah kepada Musa berkata begini, I am, just I am. Aku adalah aku. Jangan didescribe, ya karena aku sakit encok, aku minta sama Tuhan. Itu mah dukun juga bisa nyembuhin tuh. Jangan perkara yang kecil terus gitu yang kita pikirin. Kontrakan rumah, anak sekolah dan sebagainya. He is the king. Jadi Maria berkata, aku hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia dalam Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata Tuhan di sini kurios. Artinya pemegang kekuasaan tertinggi. Siapa yang jadi pemegang kekuasaan tertinggi di gereja kita, di ministry kita, di perdagangan kita, di tabungan kita, di keluarga kita? Who is the one that you put the highest one? Siapa? Tuhan. Oh gampang kalau ngejawab.
Tapi urusan menabur aja ternyata saya sih begini ya. Urusan nabur ini ternyata banyak orang medit tuh karena bukan karena meditnya itu tidak punya karunia untuk menabur. Kalau nggak menabur, nggak menuai. Tapi sistem dunia hemat pangkal kaya. Berhikmat dong, hikmat dong. Kita celengin gini-gini, kena onjol, kena apa, kena segala macam, kena. Berapa banyak kantong-kantong Kristen sekarang juga lagi stres. Bukan hanya kantong Kristen, di mana-mana. Ngeri banget. Di Indonesia berapa puluh triliun dirampoki seperti itu karena judi online. Ingin cepat kaya. Firman Tuhan katakan, emas adalah kepunyaan, perak kepunyaan. Makanya disinilah orang Majus mengerti membawa emas ke sana. Karena yang dia kunjungi adalah raja. Nah, kata di sini Maria ini, aku ini hamba Tuhan. Kata dulos itu untuk cowok ya, untuk ceweknya dule. Itu artinya a slave, budak tidak punya hak. Jadi seorang budak itu tidak punya kepentingan apapun dari dirinya dalam melakukan pekerjaan. Hanya do it sesuai dengan kehendak tuannya. Ia menyerahkan seluruh kemampuan, kemauan, kehendak dan keinginannya kepada tuannya. Jadi hamba ini di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas 17 ayat 10, demikianlah juga apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Maksudnya apa? Unprofitable, unworthy, tidak menguntungkan, tidak layak. Saya dengar cerita ya dari YouTube, juga saya baru pulang dari Surabaya, bagaimana orang yang menabur sekarang, Pak, benar, aneh sekali. Sekarang kami dapat gini. Bukan sekedar uang ya, bukan sekedar uang. Wow, Pak. Ini sampai yang ngomongnya kayak Regina tadi sampai nangis gitu. Gak mengerti aku. Gak usah dimengerti. Karena kita gak akan mengerti. Apapun yang kau tabur akan kita tuai. Loh, ketika di Purworejo, saya ditanya begini, Pak, ini musim krisis loh Pak. Kami dagangan gak laku loh Pak. Loh, emangnya naburnya buat saya? Enggak. Saya gak hidup dari kalian. Ya, whatever you sow, kata saya, yang kamu nabur, akan kamu tuai. Tapi masanya gak tepat untuk menabur. Seorang petani kalau gak nabur, tanahnya akan jadi mati, kering, gak gembur lagi. Ishak itu disuruh nabur di masa kering di Gerar. Gerar itu artinya tempat transit, tempat perhentian, tempat di mana stop. Di situ dia harus nabur. Hanya ketaatan, dia mendapat 100 kali lipat, bahkan dia menjadi kaya semakin kaya. Startnya dari mana? Menabur di tanah yang kering. So, bersiap untuk kita masuk di dalam satu era yang sangat luar biasa. Dan ini mencirikan soal waktu. Baru seminggu atau 2 minggu yang lalu, Sanhedrin itu yang menyalibkan Yesus ya. Tapi sekarang namanya Bet Din. Itu tuh mahkamah agama di Israel. Membuat petisi ke seluruh dunia. Hai semua orang Yahudi dimanapun kalian berada, diaspora, cepat kembali ke tanah air 2025 ini. Loh, saya nanya gini, maksudnya apa ya?
Maksudnya apa? Ini disebut aliyah. Aliyah itu kembali ke tanah air. Karena itu di dalam Yeremia 23 ayat 8. Firman Tuhan begini, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Jadi ini harus digenapi ayat ini. Lalu saya bertanya begini, why? Kenapa? Mereka udah senang di Kanada, mereka sudah senang di Amerika, senang ada di Shanghai, juga ada di Cina, di mana mereka udah jadi pengusaha hebat. No. Penggenapan bukan sukses mereka di tanah orang, kembali ke tanah air. Apa? Kata saya maksudnya apa? Mesias akan kembali. Oh. Ini di luar ekspektasi saya nih jawabannya. Karena Mesias akan kembali. Oh, jadi Mesias akan kembali. Mereka harus ada di tanah air. Iya, karena Mesias akan datang di tanah air itu. Loh? Karena mereka belum mengerti Yesus. Belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saya katakan begini. Lembu merah udah ada nih. Untuk pentabisan bait Allah nanti. Udah ada 5 ekor. Gitu. Nanti saya akan... Hari pertama saya akan ke Silo melihat itu. Nah, nanti akan saya sharekan ya. Lalu, kata saya nih, kapan menurut kalian Mesias ini akan datang? Jawabannya, pengen tahu Bapak Ibu. In every second you must be ready. Maksudnya? Dalam setiap detik kamu harus siap. Wow. Kita lagi nyari apa sekarang? Nyari emas, nyari duit, nyari kemuliaan. Jangan buang waktu Bapak Ibu sekalian. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Karena roh Elia akan dicurahkan. Tuhan akan pakai kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan selamat memasuki satu musim yang baru, the season of joy. Sukacita. Orang yang mau menanti panen itu sukacita, tapi juga panen itu Tuhan berikan warning. Perampok ini datang di masa panen. Hati-hati. Kalau Anda kehilangan sukacita, kehilangan segala sesuatu, ingat. Kalau menabur itu nggak kehilangan. Hilang dulu, nanti akan bertumbuh. Dan akan semakin berbuah. 1 biji apel kita tanam. Mati dulu. Tapi nanti ketika bertumbuh, menghasilkan ratusan buah apel lagi. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.